Nabi yang tadi banyak manggil Tuhan, bagaimana caranya ini? Nah habisnya aku kasihan. Agama itu bagi kasih dia agama. Nah, ternyata orang Bugis. Lagu apa mau ketemu? Depan dulu Min. Amin, depan Amin. Bagaimana pendapatnya Ustaz? Baik. Dan toleransi itu aja gimana? Mantap, mantap. Mantap ya. Satu kata, mantap. Jangan lupa like, subscribe dan komen di bawah ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat dibacakan khatib. Sejak 1400 tahun yang lalu, setiap Jumat pasti didengar ini ayat. Dari ratusan ayat dalam Quran, kenapa ayat ini selalu diulang-ulang? Berarti ayat ini penting dan rasa-rasanya susah diterima akal. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan kalian mati. Dan kau mati, berarti mati kau yang ngatur. Jangan kau mati ya, berarti mati kau mau. Padahal mati, mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya, mati. Orang miskin, mati. Raja-raja, mati. Rakyat biasa, mati. Bupati, mati. Bupati aja mati, presiden mati, anggota DPR mati, artis mati, ustadz mati semua. Berarti saudaraku, ayat ini Allah ingin sampaikan edasan, hati-hati kok. Ketua DKM, pengurus masjid, hati-hati. Kamu ngaku Islam tapi belum tentu kau mati Islam. Ini ayat mau bilang Allah, kalau bahasa kita, belum tentu kau mati Islam. Banyak orang Islam matinya kafir. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berjudi, sabu mayang. Tunggu dulu. Ini gaspol atau rem-rem? Pak, didapat sama polisi. Dia bilang polisi, jangan lari, masih lari. Tinggalkan motornya. Jangan lari, masih lari. Orang terpaksa polisi tembak peringatan ke lagi. Dah, masih lari, tembak 2 kali. Dah, masih lari, tembak lagi 3 kali. Dah, masih lari, terpaksa dilumpuhkan. Tembak kakinya, kakinya ditembak, kepalanya nak kena. Ditanya, temanku polisi, kenapa bisa kakinya kutembak, kepalanya kena? Dia bilang,
Soalnya waktu ditembak dia jongkok. Mati dia dalam keadaan judi. Menurut keyakinan orang Islam, kalau dia lagi dalam keadaan judi dia mati, matinya kafir, tidak membawa iman. Saudaraku yang berjudi berhenti menjudi. Apakah enak itu judi? Nah, itu judi. Menang penasaran, kalah penasaran, menang ketagihan. Nah, bilang sama istrinya, kenapa kau deh? Kalau saya menang ini, ku belikan ku emas. Judi kok 1 juta, 2 juta. Kau bilang sama istrimu, kalau menang, iya kalau menang. Tapi kalau langsung kau kasih 2 juta, langsung jelas dapat 2 juta. Apa itu judi? Itu judi membuat orang jadi malas. Tidak ada orang kaya gara-gara judi. Tunjukkan mak. Yang ada judi tidak bisa tenang hidupnya. Baru lewat polisi. Iya, tapi sedengar di Toraja Utara tidak ada judi. Ada. Siapa bilang di Toraja Utara banyak judi? Tidak ada. Sekarang dibawa ke kepemimpinan Kapolres baru, jangan kau coba-coba. Karena ini judi, kalau polisinya tegas lewat. Tapi kalau dia bilang gampang, tapi saya dengar Pak Kapolres ini tegas soal judi. Pak, kalau Bapak tidak bisa kasih makmur masyarakat Tanah Toraja dengan kasih uang, kasih penegakan hukum yang tegas. Itu baru hebat. Kau melanggar, kau dan yang diramu-ramu. Saya iya Pak, kenapa kau melanggar? Saya dan dia Bapak. Kenapa kau dia saya? Bapak sembunyi di rumah. Surat-suratmu, saya tilang kamu. Kenapa Bapak tilang lengkap suratku? Kau pembohong. Maksudnya apa? Itu motormu Honda, jaketmu Yamaha. Ini polisi Filipina India, bukan polisi Indonesia. Saya selalu doakan bapak-bapak polisi sehat walafiat. Jangan kau musuh polisi. Kau kira enak kalau tidak ada polisi di Indonesia? Merajalela judi pasti akan merajalela pencurian. Merajalela pencurian pasti tidak aman. Kalau sudah tidak aman, bagaimana kamu ke gereja? Kalau sudah tidak aman, bagaimana kamu ke masjid? Maka polisi menjaga keamanan. Itulah sumbangsinya polisi. Maka doakan polisi supaya mereka kuat imannya, kuat fisiknya, jaga masyarakat. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berjudi. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan mabuk. Halo, mabuk setengah, bikin naik motor. Bayangkan kalau orang mabuk setengah naik motor, tiang listrik nak kira aspal. Pak, mati kafir bos. Saudara-saudaraku kaum Nasrani, tunjukkan saya dalam Bible atau Alkitab yang membolehkan minum khamar. Ayo tunjukkan saya. Mana Injil yang Anda baca yang membolehkan minuman khamar? Tunjukkan saya. Tidak ada. Semua agama melarang itu khamar. Kenapa? Merusak akal sehat. Maka insya Allah kita orang Islam tidak boleh dalam keadaan khamar. Mati kafir kok. Itu ayat, itu makna itu ayat. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Pergi Makassar, selingkuh. Insya Allah kita tidak akan mati judi.
Allah kita tidak akan mati mabuk, insya Allah kita tidak mati dalam keadaan berzina. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hobi akil haram, suka makan haram. Salah satu di antaranya menerima serangan fajar, pil calik dan rokok. Kau larang pejabat korupsi, tapi kau minta uangnya. Dari mana kau dapat uang? Gajinya bupati lebih banyak gajiku dari YouTube dari gajinya. Tapi kau minta kalau selesai kau pilkada tim sukses, bahan. Itu semua rusak. Ini pilkada kali ini, pilcaleg kali ini, pilkada yang paling jorok dan paling banyak sogok menyogok. Bagaimana orang mau jadi anggota DPR yang baik? Kau minta wane piro? Bos, dengar kau ini. Kalau orang korupsi 70 juta, 70 miliar, 100 miliar, masuk neraka, salimban nih bos. Di dunia dan nikmati 100 miliar. Mobilnya bagus, rumahnya mewah, makannya enak, keluar negeri keluyuran. Tapi kalau 300.000, dan kau ketawa kau sudah. Nah biar majelis taklim juga masobo. 300.000 kau disogo, kau pilih orang. Sekarang betul-betul pilkada ini hilang akal sehat dan kekeluargaan. Saudaranya tidak pilih gara-gara apa? Sudah bertahun-tahun bertetangga, bersahabat, pilkada, pilcaleg temannya, tidak masuk kasihan calon, tidak kasih mau, tidak pilih temannya yang sudah bertahun-tahun bersahabat. Siapa nak pilih? Yang kasih 300.000. Dan kau ketawa, saya sini. Bu, dengar ini bu ya, bapak yang dengar ini. Kalau kau terima itu uang serangan fajar, pilkada, pilcaleg, artinya kau tutup masa depan anakmu yang jujur, yang cerdas, yang pintar jadi anggota DPR, jadi bupati. Kenapa? Karena hanya orang kaya yang bisa jadi anggota DPR. Tapi coba kalau kau tidak ada menerima anggota DPR, maka siapapun bisa jadi anggota DPR. Kenapa? Tidak perlu bayar. Sekarang bayar puluhan miliar, jadi bupati sampai 100 miliar. Bupati 100 miliar, 200 miliar, berujung diperiksa dan dipenjara KPK. 100 miliar uangmu masuk neraka, itu biasanya beleng-beleng. Coba saya Pak Bupati punya uang 100 miliar, saya pakai kawin lagi. Itu Tommy kelebihannya kami Ustadz dan pendeta. Pendeta saat istrinya. Saya tidak berani foto depan saya. Gila istriku cowok. Ya, makna ayat ini saudaraku, mulai jangan kau terima uang haram. Ya, pejabat jangan kau sogok rakyat. Rakyat jangan kau keras pejabatmu. Ya, kalau kau tidak keras pejabat, rakyat tidak minta uang, insya Allah mereka bekerja dengan tulus. Tapi karena belum dipilih, kau sudah minta, akhirnya terpilih. Apa prinsipnya? Kembali modal dulu. Ini makna ayat, jangan kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Wa khalaidan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafatan wa la tattabi'ul khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Bukan Islam pencitraan, bukan Islam politik, bukan Islam pilkada, bukan Islam pilcaleg. Itu politisi kalau mau dipilih, penampilan nakal-nakal Ustaz. Pakai sungguh, pakai gamis, pakai serban, keluar masuk masjid. Pilih saya, sama-sama kita orang Islam itu raja. Kalau ada masalah telepon saya, aktif HP ku 24 jam. Begitu terpilih, ganti nomor HP. Ada begitu kita raja utara. Ada.
Memang beda sebelum pilcaleg dan setelah pilcaleg. Kalau sebelum pilcaleg calon anggota DPR biar diundang datang, tidak diundang datang tuh menyuruh depan. Sekali terpilih tidak ada lagi. Tapi di Toraja Utara tahu ini semua hadir di kemarin malam saya ceramah di ulang tahun kabupaten, salah satu kabupaten Kalimantan Selatan. Dari 35 anggota DPR-nya, satu yang hadir. 35, satu saja yang hadir. Padahal ulang tahun kabupaten di Toraja tahu, Toraja Utara. Halal bihalal anggota DPR-nya hampir lengkap. Ini makna halal bihalal, Masya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir ini terpilih lagi 5 tahun yang akan datang. Wakala dan Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik selawat. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati Bapak Bupati dan Wakil Bupati Tanah Toraja Utara, kemudian yang kita hormati para ulama, Bapak Forkopimda, Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Sekda, Ketua Pengadilan Agama, dan terkhusus tamu spesial kita, Om John Palinggi. Masya Allah. Takut juga sama istrinya beliau jawabannya bicara, biar maju dulu. Nah itu Bapak saudara-saudara sekalian, waktu ringkas. Suatu kali Nabi tanya, Om John, Nabi tanya ini sama sahabat, atadruna anil muflis? Saudara-saudara sekalian, kau tahu tak siapa yang bangkrut nanti di akhirat? Tahu jadi semua bangkrut ibu tahu? Tahu bangkrut toh? Sosbi. Sahabat bilang, yang tidak sholat ya Rasul. Oh, dia sholat. Bahkan sholat sunnahnya baik. Yang tidak puasa Ramadan ya Rasul. Oh, dia puasa Ramadan. Senin Kamis juga dia melaksanakan. Oh, yang tidak bayar zakat ya Rasul. Dia bayar zakat. Harta dan fitrahnya dia keluarkan zakatnya. Yang tidak haji ya Rasul. Dia haji. Bahkan selalu pergi umroh. Sahabat bertanya, kalau begitu siapa yang bangkrut ya Rasul? Nabi menjawab, jarusu wahatiur rahim, tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan tali persaudaraan. Sahabat heran, ya Rasul, bagaimana dia bisa bangkrut? Dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji, kok bisa bangkrut? Nah bagus ini amalnya. Kata Nabi, hablum minallahnya memang baik, hubungannya kepada Allah memang bagus. Tapi saya hubungannya kepada manusia jelek. Akhirnya nanti di akhirat habis amalnya untuk membayar dosanya kepada manusia. Nabi lalu melanjutkan lagi. Ketika dia setor sholatnya, ya Allah, ini sholatku 30 tahun tidak pernah lepas. Datang tetangganya, tunggu dulu. Saya pernah satu kantor itu di Toraja Utara. Nah fitnah kan kasihan. Katanya mobilku hasil korupsi. Akhirnya saya tadi kepala dinas dinonjolkan menjadi staf ahli yang tidak ada stafnya. Tadi saya kepala dinas, karena fitnahnya saya korupsi, saya menjadi staf ahli. Tidak ada kerjaku kecuali pergi ngopi pagi-pagi gara-gara fitnahnya ini. Lalu Allah berfirman, kalau begitu ambil sholatnya itu yang 30 tahun. Sudah berapa habis amalnya Bu? Sholatnya sudah habis itu 30 tahun. Datang lagi tetangganya, tunggu dulu. Saya juga pernah itu tetangga, sama-sama kamar caleg. Nah fitnah kak, katanya anakku yang keriting rambutnya bukan anaknya suamiku. Karena suamiku lurus rambutnya. Tidak percaya. Suamiku orang Toraja kenapa mukanya seperti Cina? Itu Bapak Bupati yang kuat. Gara-gara fitnahnya itu habis. Saya sudah jual gedong, sudah jual sawah, jual rumah, macane, habis kasihan hartaku gara-gara fitnahnya itu. Allah bilang, ya sudah, kalau begitu ambil kuasanya. Sudah ambil.
Habis sholatnya itu, habis puasanya. Ya stop lagi. Ya Allah, ini zakatku. Datang lagi tetangganya, tunggu dulu. Pernahkah tetangga itu? Nah, seluruh pagarku. Nah, ambil tanahku 30 cm. Gara-gara tanahku diambil 30 cm, saya tidak punya bor. Setiap hujan pasti masuk banjir rumahku. 30 tahun saya menderita kebanjiran gara-gara dia. Saya mau lapor kemana polisi. Saya mau lapor sepupu polisi. Mas Rama. Allah berfirman, oh jelek tuh sifatnya ini. Sudah, ambil itu puasanya, ambil zakatnya. Habis, sholat habis, puasa habis, zakat habis. Nah, setor hajinya. Ya Allah, ini hajiku. Datang lagi, tunggu dulu. Karena tau gak fitnah itu. Nah, sakiti kak. Nah, usir kak orang gara-gara dia itu. Bilang, oh masih ada. Sudah habis sholat, habis puasa, habis zakat, habis haji. Masih ada orang yang datang. Saya juga pernah disakiti itu. Pencemaran nama baik. Saya melapor, tidak diterima laporanku. Saya malu satu kampung. Saya tinggalkan kampung halamanku gara-gara kelakuannya itu. Nah, bilang yang tadi banyak malnya, Tuhan, bagaimana caranya ini? Nah, habisnya malku kasihan. Agamanku bau yang kasih tindak agama. Nah, ternyata orang bugis. Lagu apa mau ketemu? Kandil yang bocah. Bagaimana lagi caranya ini Tuhan? Bagaimana habisnya malku kasihan ini? Allah berfirman, hari ini pengadilan tidak ada kebatilan, tidak ada kejahatan, tidak ada dosa yang tidak dibalas. Supaya adil, ambil dosanya orang yang pernah kau sakiti. Auzubillahi. Awalnya habis membayar orang, dosanya orang masuk ke dirinya. Itulah disebut bangkrut. Memang baik salatnya, memang bagus Senin Kamis puasa, memang rajin dia tadarus. Memang rajin dia tahajud, tapi di kampung tidak ada senang. Bangkrut kau nanti. Itulah makna Pak Bupati tidak mau kalau kita seperti itu didatangkan Ustadz Das Atlantik. Kenapa Ustadz Das Atlantik? Apa karena paling pintar? Apa karena paling hebat? Tidak, karena paling banyak follower. Bukan karena saya pintar, banyak lebih pintar dari saya di sini. Tidak, tapi karena banyak dosen penonton. Kenapa banyak penontonku? Barangkali suka kasih gembira-gembira orang. Jangan ku ceramah sangi neraka ku cerita. Bagaimana orang sudah di rumah dimarahi sama istri, di kantor ditendang sama komandan, di warung kopi ada tagihan, kita masuk lagi gereja neraka terus dicerita, masuk di masjid neraka juga. Apa enaknya hidup? Maka kita penting acara halal bihalal ini supaya apa? Jangan bangkrut. Ramadan kalau orang Islam habis dosamu kalau Ramadan. Siapa bilang? Nabi. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Itu hadis Nabi. Saya perlu jelaskan kepada Bapak anggota DPR pengetahuan dasar soal ini, ya. Hadis itu ucapannya Nabi. Ucapan namanya hadis. Kelakuannya Nabi, bagaimana Nabi tidur, bagaimana Nabi duduk, bagaimana Nabi jabat tangan, itu namanya sunnah. Ya. Nah, hadis Nabi bilang begini, ucapan Nabi, siapa yang berpuasa Ramadan, diampuni dosamu yang lalu akan datang. Itu baru puasa, belum tarawih, belum tahajud, belum witir, belum zakat, belum sedekah. Baru puasa, Nabi demikian jaminan diampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang. Itulah sebabnya satu Ramadan setelah puasa kita hari raya namanya Aidil Fitri. Apa itu? Bahasa Arab artinya hari menggali kembali menjadi suci. Itu Aidil Fitri, bahasa Indonesianya kembali suci. Untuk seingat, saya perlu jelaskan supaya kita tidak salah paham. Ada orang non-muslim marah kalau dibilang kafir. Jangan salah paham. Kafir itu bahasa Indonesianya tidak seagama. Itu namanya kafir. Bahasa Arab
kafir itu artinya tidak seagama atau lebih halusnya non muslim. Jadi tidak usah bapak baper kalau orang Islam bilang kafir. Bapak juga bilang sama saya, orang non muslim juga bilang saya kafir. Boleh, tidak apa-apa, saya tidak marah. Saya dibilangi domba-domba tersesat, saya tidak marah. Saya tidak marah, kenapa? Ya menurut dia. Kan Pak Bupati di suatu pengajian ada umat Nasrani komplain sama saya. Dia bilang, Ustaz, kenapa kami selalu dibilangi kafir? Saya jelaskanlah, kafir itu bukan kasar. Kafir itu bahasa Arab artinya yang menyembunyikan. Apa dia sembunyikan? Dia menyembunyikan keimanan kepada Allah dan Rasul Muhammad. Itu maknanya. Non Islam bahasa Indonesianya. Tapi saya tidak marah. Bapak sebut saya sebagai domba-domba tersesat. Jadi tidak marah. Padahal mestinya saya lebih marah karena sudah domba tersesat lagi. Tapi saya tidak marah, Pak. Tidak marah saya. Ya, ya salah yang begitu jangan baper. Ya, nah sudah. Nah, makna terpenting dari halal bihalal ini uhuwah, persaudaraan. Dan malam ini saya bangga sekali. Saya hormat kepada saudara-saudaraku orang Toraja yang merindukan kedatangan saya meskipun kita berbeda. Iya, Masya Allah, anggota DPR-nya hadir, ketuanya. Tidak pernah ada begini. Tabligh akbar ketua DPR non muslim hadir. Jarang. Hanya ada di Toraja Utara. Ini yang mesti kita pelihara. Nah sekarang, ya, makna terpenting halal bihalal, Pak Bupati, Om John, halal bihalal itu bahasa Arab. Halal bihalal. Hebatnya, halal bihalal bahasa Arab tidak ada di Arab. Udah itu ketua, ya. Itu halal bihalal bahasa Arab, tapi tidak ada di Arab. Ini hebatnya Indonesia, Pak. Bukan cuma jago korupsi, jago juga bikin acara. Halal bihalal bahasa Arab yang artinya menghalalkan yang tadinya tidak halal. Bahasa Parisnya si halalaku. Paris itu Dewan, Pare-Pare dan sekitarnya. Si halalakan, saling menghalalkan. Tidak ada gunanya halal bihalal di sini kalau kita keluar masih ada dendam di antara kita. Tidak ada gunanya kita halal bihalal, habis anggaran, habis waktu, kita datang di sini masih sakit hati. Tidak ada gunanya. Halal bihalal sudah ini kita saling bersilaturahmi menghalalkan yang tadinya sakit hati. Nah, berkaitan halal bihalal, intinya persaudaraan. Mager nasi salah-salah tahu nih. Makanya sikat di tahu. Nah, kenapa orang bertengkar? Satu, perebutan kekuasaan. Pilpres, orang mau jadi presiden, dia bersepupu baku musuh. Beleng-beleng. Pilpres sudah selesai, sampai sekarang masih ada baku musuh. Masih ingat waktu Pilpres 2019? Pilpres 2019 siapa yang bertanding? 2019 Bapak Joko Widodo melawan Bapak Prabowo. Iya toh? Iya. Siapa yang menang? Bapak Joko Widodo. Siapa menterinya? Prabowo. 2024 siapa yang bertanding? Bapak Prabowo lawan Anies Baswedan. Siapa wakilnya Anies Baswedan? Siapa wakilnya? Muhaimin Iskandar. Siapa yang menang? Bapak Prabowo. Siapa menterinya? Kalian bertengkar sampai sekarang apa kau dapat? Kalau tim sukses Pak Kucambo wajar menjadi menteri. Kamu bertetangga, sama-sama kok di pasar kerja, bertetangga kok bertahun-tahun bersahabat di grup WhatsApp, beda pilihan, kamu baku musuh, itu aslinya romo. Ya, sudah pilpres, pilcaleg, sudah pilcaleg, pilkada, selesai ini pilkada, tidak ada lagi 01, 02.
selesai, kau kalah, kau tanding lagi 5 tahun yang akan datang. Ngapain? Kalian yang kalah, tim sukses yang kalah, jangan kau terus menyerang. Lebih kau datang, Pak, saya akui Bapak menang, tapi kalau ada penunjukan langsung ke saya. Iya begitu. Berebutan kekuasaan. Apalagi yang biasa bertengkar orang antara bupati dan wakil bupati. Ini berdua baik, tapi tim sukses yang datang. Mau panas-panas, datang ke Pak Wakil Bupati, Pak, masa itu tim suksesnya bupati dapat semua proyek, kita tidak dapat begini Pak, kalau sama-sama kita bekerja. Ini tim sukses begini ini Pak, jangan kasih masuk kantor, merusak. Akhirnya kasihan bupati dan wakil bupati yang tadinya akun mulai musuhan. Siapa yang rugi? Masyarakat. Namanya wakil, ya wakil. Mau cepat jadi bupati, selesai pintu baru petani. Bapak tadi bilang gaspol. Kasihan itu, kasihan. Ada bupati, wakil bupati, baru 6 bulan dilantik aku musuh. Kecewa pendukung. Siapa yang rugi? Siapa yang kasihan? ASN. Dia tidak mau tahu mau loyal kemana. Masuk ke ruang bupati, mari wakil. Masuk ke wakil, mari bupati. Masuk ke sekda, mari juga. Bingung. Maka sebaiknya boleh berbeda pilihan, jangan bertengkar. Kekuasaan penyebab orang putus persaudaraan. Kekuasaan ini ada batasnya. Paling lama 5 tahun. Yang kedua, penyebab putusnya persaudaraan setelah perebutan kekuasaan, apalagi sombong, kesombongan. Apa itu sombong? Pak John Palinggi, Pak Bupati pakai baju mahal, sombong, belum tentu yang berusaha. Beliau pakai krokodil, cabuaya. Kalau saya salah mereknya ujungnya, cabuaya kan, krokodil namanya. Itu katanya Bu, kalau asli kepalanya menghadap ke dalam, kalau palsu menghadap ke luar. Cabuaya darat. Ya, Pak Bupati, Pak Wakil, Pak Kapolres, Pak Bonjon, anggota DPR, pakai baju mahal, ya wajar, ada uangnya. Sombong, belum tentu. Ibu-ibu yang ada mas, pakai itu mas, namanya perhiasan. Kalau perlu lipat di sini. Namanya perhiasan, harus dilihat, bukan perhiasan kalau di kantong. Sombong, belum tentu. Kapan dia sombong? Meremehkan orang yang tidak punya. Itu sombong. Pak Bupati pakai baju, pakai sepatu mahal, sombong, belum tentu. Rezekinya orang. Takut cemburu. Nanti dia sombong kalau dia bilang, Das Adi, ini sepatu Louis Vuitton. Ini harganya Ustaz 30 juta. Kamu sombong itu. Meremehkan orang. Kalau pakai mahal, pakai Pak, itu rezeki Bapak, dan semua orang punya. Pakai. Ya Allah tidak senang kalau Bapak meremehkan orang susah. Itu baru sombong. Apa penyebab datangnya sombong? Kata Nabi, penyebabnya datangnya sombong itu 4 perkara. 1, bertambahnya kekuasaan. Yang tadinya rakyat biasa tiba-tiba jadi anggota DPR. Jangan sombong saudara. 5 tahun saja. Kalau terpilih lagi, alhamdulillah. Kalau tidak, wabillahi taufiq. Karena tunggu tadi Firman sombong. Wakil jago bos. Namanya wakil. Ya, wakil. Ya toh, jangan sombong. Mana anggota DPR yang sombong? Yang tidak mau menerima aspirasi rakyat. Itu sombong. Kalau dia pakai barang mahal, silakan. Yang penting jangan gara-gara uang mahal itu Bapak tidak datang reses. Atau datang tapi tanda tangan palsu. Pernah kita dengar anggota DPR di akhirat? Anggota DPR, kalau anggota DPR di akhirat
Delay. Kenapa banyak di surga ini yang berteriwan? Di negara aku banyak di OTT. Tentang korupsi. Dia pergi keberatan sama malaikat. Malaikat, kenapa banyak berteriwan? Nah di negara aku banyak ditangkap. Dia bilang malaikat, jangan kau ribut, dia cuma reses. Sebentar lagi balik ke neraka. Tapi bukan yang malam ini hadir di tengah-tengah kita. Di tengah-tengah kita ini hadir wakil rakyat yang mulia. Mau datang berbau dengan kita, padahal tidak ada SPJ-nya. Itu karena kecintaan kepada masyarakat. Ya, jangan sombong gara-gara kekuasaan. Ini Kapolres, Dandim, wakil bupati. Jangan sombong Pak. Kapolres tergantung Pak. Kalau Kapolda sama Kapolri senang kau tetap di situ. Kalau tidak, pinggir lagi bos. Tidak ada Pak. Ini Ustaz sombong. Satu, kekuasaan orang bisa sombong. Yang kedua, bertambahnya ilmu. Aku sombong. Itu Pak Bupati tadi sebut nama aku banyaknya gelarnya. Doktor Das Ahlatif, SOS, SAG, MSI, PSD. Aku sombong gara-gara ilmu. Allah marah, nak kasih pikun kok. Sampai sekarang belum ada obatnya pikun. Ada orang banyak sekali gelarnya. Begitu mau pensiun diprotes sama istrinya. Pak, biasanya kalau kau mau pergi mengajar kau cium jidatku. Ini sudah hampir 2 minggu tidak pernah kau cium saya. Dalam hati suaminya, astagfirullah. Berarti siapa sih cium saya? Ternyata pembantunya gitu. Ada Ustaz sombong, ada Ustaz sombong, banyak. Mana yang tidak mau menerima perbedaan pendapat? Ada tuh Ustaz seolah-olah dia panitia hari kiamat. Masuk neraka, kau punya neraka? Ceramahnya mulai salam pertama sampai terakhir neraka terus dicerita. Kau dibanting, dilipat, ditusuk pantat. Ada juga begitu. Ini bid'ah, maulid bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, halal bihalal bid'ah. Kenapa? Tidak ada pada zaman Nabi. Kalau alasanmu tidak ada pada zaman Nabi, biar kau ikut ke tanah suci. Tidak pernah Nabi naik pesawat pergi tanah suci Mekah. Naik apa? Naik onta. Pakai onta dan makanan. Tidak ada pada zaman Nabi. Nabi ceramah tidak pakai main, jatuh pakai main. Kenapa itu bid'ah? Maksudku saya kok, kalau berbeda pendapat kok, silakan lakukan apa yang kamu percaya. Jangan kau hina orang yang tidak sepercaya dengan kau. Jangan kau hina Tuhan-Tuhan orang. Jangan kau hina cara beribadahnya orang. Masing-masing punya. Kalau kau hina Tuhannya orang, kau hina cara beribadahnya orang, dia akan membalas. Akhirnya kita saling baku hina. Apa yang mau dicapai? Dalam dakwah Islam saja itu, sholat aja sudah kita ditunjukkan banyak berbeda. Maka kalau ada ustaz tidak mau menerima perbedaan, pasti itu ustaz jarang baca buku. Coba lagi. Saya kasih yang ke contoh. Pak Bupati, itu orang kalau sholat selesai takbir, macam-macam meletakkan tangannya. Allahu Akbar. Begini pertama. Itu ada dalilnya. Ada. Allahu Akbar. Ada begini, antara dada dengan pusat. Yang ketiga, Allahu Akbar di atas pusat. Allahu Akbar di bawah pusat. Bukan di bawah sekali. Yang kelima, Allahu Akbar lurus. Itu ada semua dalilnya. Mau kau begini silahkan. Allah tidak lihat kau mau bagaimana. Mau begini silahkan, sah. Mau begini silahkan. Mau begini silahkan. Mau begini juga silahkan, sah. Yang mana tidak sah Ustaz? Kalau kau pakai semua. Allahu Akbar. Ya, sombong gara-gara
Jangan sombong gara-gara harta. Allah marah dan titip satu penyakit di dirimu. Banyak duitmu tapi tidak ada bisa makan. Banyak kan orang begitu. Tabungannya 7 miliar tapi dilarang makan nasi. Apa enaknya kalau dilarang makan nasi? Ibu-ibu baru pulang ceramah dari Los Angeles. Kau tahu Los Angeles? Tahu ke Los Angeles? Untuk kabobor terus. Di Los Angeles dikasih roti terus makan. Saya bilang sama panitianya, bos, carikan saya nasi. Ini perlu bugis. Biar aku kasih ke satu baskom nasi nggak goyang perutku. Carikan nasi. Baru 1 minggu saya tidak makan nasi, stres. Ada orang 7 miliar banyak dilarang makan nasi, dilarang makan daging, dilarang makan pedis, dilarang makan garam, dilarang makan gula, dilarang makan daging. Apa yang bisa makan? Ubi rebus. Itu kalau Allah marah. Duitnya banyak, tapi dia bilang dokter, Pak, selama Bapak aktif ini di kantor tidak pernah kena matahari. Pak, kalau bisa jam 7 sampai setengah 8 atau setengah 9 Bapak jemur diri jalan-jalan, Pak, ya. Jangan pakai baju sampai kena matahari kulitnya, Pak. Pakai celana pendek juga, Pak, ya, sampai kena semuanya. Jangan pakai peci. Terakhir jangan pakai sendal. Jam 7 keluarlah di kompleks, jalan-jalan dan pakai sendal, dan pakai baju. Apa bedanya sama gembel? Ayo, jangan sombong gara-gara harta. Yang keempat, bertambahnya popularitas. Seperti nasihat Latin. Mau kesombong Ustaz. Saya bisa jadi penceramah karena ada penonton. Mana bisa saya ceramah kalau tidak ada penonton? 2 jam saya di sini berapi-api ceramah, tapi tidak ada yang lihat. Lewat Pak John Palingi sudah lama sakit Kak Ustaz. Iya kok. Apa yang kita mau sombongkan? Jangan sombong. Satu saja yang boleh sombong, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam Asmaul Husna, nama-nama Allah dari 99 nama Allah, salah satu nama Allah namanya Al-Mutakabbir, yang maha sombong. Kenapa? Karena hanya Allah yang tak terbatas. Apa yang kita mau sombongkan kita? Ada teman setan, kata Allah dalam hadits qudsi. Dari 10 teman setan, satu di antaranya adalah Ghaniyun Mutakabbir, orang kaya yang sombong. Kaya jabatan sombong, temannya setan. Kaya harta sombong, temannya setan. Kaya kecantikan sombong, temannya setan. Kaya kekuasaan sombong, temannya setan. Tapi kalau orang kaya, orang cantik, orang terkenal, pejabat sombong, orang masih maklum. Kenapa? Kaya, pejabat, populer, cakap, banyak kenal, masih wajar. Tapi kalau kau sudah jelek, tidak terkenal, pengangguran, tidak jelas kerjamu, bau ketekmu, mau kesombong lagi. Kau bukan temannya setan, kau sudah jadi setan celaka. Maka keluar dari lapangan ini, keluar dari gedung ini, jangan lagi ada rasa sombong di antara kita. Kalau sombong kita remehkan orang, barangkali dia tidak lawan, lambat laun dia akan jaga jarak sehingga tidak pernah ketemu. Maka pada saat tidak mau ketemu lagi, putus persaudaraan. Nah, yang berikutnya yang menyebabkan orang waktu salah-salah bercerai-berai, sakwa sangka, sangka buruk. Kenapa itu? Dulu waktu macale, nasapannya mama selalu kena sapa. Sekarang ketemu ki, dan asapa maki, jangan salah, barusan dioperasi matanya. Saka baik. Orang di jalan tiba-tiba buru-buru, wih, nah, air di tanah, nah, kena baju tak. Saka baik. Oh, buru-buru kesana ditelepon istrinya suruh cepat pulang. Karena itu mama itu rasa terkuat di bumi. Paling menjengkelkan itu kalau langsung cepat pulang suaminya baru ketawa. Pulang kok cepat. Kemudian pulang kok. Sudah ada tutup tempo pergi. Ibu-ibu pasti pernah begitu kan?
ketemu bupati tidak nasabaki, kita terlalu stres. Kenapa? Anggaran dipotong efisiensi. Jangankan dalam rumah tangga, dalam satu kabupaten kantor, satu rumah saja kalau sangka dalam rumah ada bahagia orang. Istri sangka terus sama suaminya, tidak mungkin kok bisa bahagia. Baru pulang suaminya, nah cukup. Kenapa ada bau cewek ini? Kan jual parfum. Sangka buruk terus. Kalau kau sangka buruk, pasti tidak bisa kebahagia. Coba kalau kau sangka baik. Telepon suamimu pagi-pagi dari angkat, oh, lagi sholat duha. Telepon siang dan ada jawab, oh, lagi sholat duhur di masjid. Telepon jam 2 dan ada jawab, berarti dah lupa HP-nya ini. Telepon lagi jam 3, dah lupa betul HP-nya. Masuk WhatsApp kemana? Kuliah ini, suamimu gojek cewek cantik sekali. Oh, berarti mah gojek ini suamimu. Itu kan perasaan. Oh, ini ada cerita walau benar atau tidak. Cerita gini. Ada orang suami istri 5 tahun nikah sama bersuami, tidak punya anak. Di tahun ke-6 dia pergi ke ahli kandungan, periksa. Dia bilang dokter, oh alhamdulillah ibu sudah terlambat 2 bulan. Baik, senang suami istrinya. Nanti aku suaminya, Pak, alhamdulillah saya sudah terlambat 2 bulan. Kata suaminya, alhamdulillah. Tapi tolong jangan cerita gue ya, malu kita kalau tidak jadi lagi. Iya Pak, rahasia bersama. Iya, jangan cerita-cerita ya. Iya, rahasia bersama. Beberapa hari kemudian datang petugas PLN di rumahnya nih Bu. Assalamualaikum. Kata Ibu, waalaikumsalam. Siapa ya? PLN. Kenapa Pak? Ibu terlambat 2 bulan. Oh, langsung sangka curiga sama suaminya. Kenapa bisa dia tahu ini? Pasti ini lagi si Gendu. Sudah ada sepupu namanya Gendu, langsung sebut. Pasti bilang Gendu lagi cerita. Datang suaminya capek cari nafkah, baru buka. Kata suaminya, assalamualaikum sayang. Apa sayang? Memang kau pembohong. Apa? Kenapa itu PLN tahu saya terlambat 2 bulan? Pasti kau kasih bocor. Bukan saya, demi Allah. Bukan kau pembohong. Suaminya jengkel juga. Dia datang ke PLN. Ada apa kau tahu istriku terlambat 2 bulan? Dia bilang ini Pak, ada catatannya. Apa catat-catat? Hapus itu. Dia bilang boleh dihapus tapi Bapak bayar dulu. Kalau saya tidak mau bayar, ya terpaksa punyanya Bapak diputus. Kalau punya aku diputus, apa namanya istri itu dulu? Dia bilang ya terpaksa pakai lilin. Penyebab putus persaudaraan: 1. Perebutan kekuasaan, 2. Sombong, 3. Sakwa sangka, 4. Serakah. Serakah itu lebih bahaya dari pelit. Kalau pelit tidak mau diambil banyak, tapi serakah sudah tidak mau diambil, dia ambil barangnya orang. Itu serakah itu. Dan biasanya itu banyak di kantor dinas. Hati-hati Pak. Pak Bupati, mumpul saya ingat ini. Hati-hati milih kepala dinas Pak. Jangan angkat kepala dinas penjilat. Itu penjilat Pak yang rusak kantor. Ya, itu waktu Nabi Isra Mi'raj ada beberapa sifat-sifat buruk, kan banyak sekali tuh ribuan sifat buruk. Kenapa hanya belasan yang Allah perlihatkan? Karena sifat buruk belasan itu yang bahaya. Satu di antaranya penjilat. Kenapa ini penjilat bahaya? Bisa merusak kantor. Bodoh jadi kepala dinas hanya karena penjilat. Pak, siapa?
itu. Bapak juga ASN, jangan terlalu hancurkan harga dirimu untuk jabatan. Kamu dokter, kamu menjadi sekolah tentang pemerintahan. Di depan anak dan istrimu sekolah kau tidak punya lagi harga diri. Ada anak kasihan, bagaimana perasaan itu anak melihat bapaknya seperti tidak punya harga diri. Kamu tampil berdiri tegak di depan anakmu supaya anakmu bangga punya bapak. Ini mencilek ini. Ini penipuan. Sudah, jangan pilih mereka Pak. Bapak kalau sukses memimpin, pilih pegawai yang betul-betul ya. Kalian juga kalau tidak sudah diuji kau tidak lulus dan kau sangka buruk, berarti bukan di situ tempatmu yang baik. Saya sering alami bersangka buruk kepada Tuhan tidak ada baiknya. Sangka buruk kepada hidup ini pasti membuat hidupmu gelisah. Oh begini, saya pernah ibu kan daftar tentara. Waktu saya tamat SMA, motornya jadi akapri, nggak lulus gara-gara ceper. Temanku lulus, sekarang dia tugas di Polda Sumbar. Pangkatnya saya lihat baru satu kompol, satu bunga. Saya tidak lulus jadi tentara, saya lulus jadi ustadz, jadi pakai baret merah, baret temanku pakai baret merah reserse, saya pakai baret putih. Tapi alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah, cara main kok semua. Cara main dua-duanya. Sangka baik, saudaraku kalau kau sudah dites tidak lulus, jangan kau sangka buruk, berarti bukan di situ tempatmu yang bagus. Saya gagal lagi masuk lagi fakultas kedokteran, tidak lulus lagi. Temanku lulus, ya Allah kenapa kau tidak luluskan saya jadi dokter? Kau tidak mungkin jadi Tuhan kalau saya jadi dokter. Saya tahu jawabannya. Apa jawabannya? Saya pergi kuliah karena saya lulus di sosmed. Tabrakan jalan perintis kemerdekaan, berceceran darah. Saya turun tolong dia yang tabrakan saya pingsan. Ternyata saya tidak bisa lihat darah. Seolah-olah Allah bilang bagaimana kau jadi dokter, kau tidak bisa lihat darah. Lebih kau jadi ustaz. Kau ustaz mengobati jiwanya orang, bukan fisiknya. Jangan kau pernah sampai dulu. Ya, temanku yang jadi dokter mau pulang lebaran, telepon pulang ke lebaran. Tidak, kenapa? Mahal tiket dalam hatiku. Saya jadi ustaz, tidak pernah pikir tiket. Siapa yang belikan tiket? Baru mati. Hebatnya lagi Bu, jadi ustaz pergi tidak bawa uang, pulang. Berapa? Tergantung kemurahan hati. Kalau orang sengke lagi tidak. Atau hati lagi. Kalau dermawan kita dapat miskin pasar. Iya Pak. Enak itu kalau Bapak sangka baik. Jangan cari pejabat Pak yang pandai menjilat. Pandai menjilat itu bisa membawa Bapak masuk neraka dan bisa masuk terakhir pada penjara. Tes ya, kalau mampu dan pejabat tidak usah pencitraan berdebat kayak ini yang disortir, nggak cocok begitu. Berapa yang bisa kau sawer, berapa yang bisa kau datangi. Pejabat itu dia sudah tahu penyakitnya masyarakat, dia panggil anggota DPR, dia panggil kepala dinas, ini ada masalah masyarakat, sudah selesai, ini perdanya bikin, selesaikan, masyarakat semuanya menikmati satu kabupaten. Itu namanya pejabat, membuat kebijakan, bukan jadi konten kreator. Benar ya? Nah, sekarang banyak tapi waktu terbatas. Itu tadi penyebab putus kekuasaan. Yang kedua, apa tuh sih hebatnya kalau banyak teman? Kalau banyak teman tak satu, insya Allah menang pilkada. Jelas itu. Yang kedua, orang banyak temannya murah rezekinya. Apa maksudnya? Saya diamali. Saya ini bukan banyak uangku, tapi temanku banyak uangnya. Ada Yusuf Kalla, ada Om John. Berapa semua ini? Temanku semua ini. Saya di Makassar tidak pernah laku uangku. Kalau
Kalau saya pergi pasar Botere, baru kan turun ada yang teriak, Assalamualaikum Ustaz. Dalam hatiku aman nanti. Ya, ada yang isi sayur, ada yang berapa sih? Ajar Ustaz. Dan enak kalau lupa-lupa nih, jangan pakai Ustaz. Enak kan tangan aja. Dalam hatiku itu memang kutu. Saya kalau masuk rumah makan, itu rumah makan nelayan dekat pantai. Itu begitu saya mau berdiri bayar, sudah ada yang bayar tadi. Siapa yang bayar? Non Muslim. Siapa yang bayarkan? Orang Tionghoa. Itu enaknya kalau banyak teman. Maka bodoh kalian kalau cari musuh, lebih cari teman. Orang banyak temannya murah rezekinya. Saya berdoa, ya Allah bukakan rezekiku. Tidak mungkin uang datang dari lagi-lagi masjid. Itu film kartun itu. Tapi dari mana uang? Dari tangan-tangan manusia. Maknanya makin banyak temanmu, makin banyak uang yang datang melalui tanganmu. Yang kedua, yang ketiga, orang yang banyak temannya, insya Allah panjang umur. Apakah panjang umur 150 tahun? Tidak. Panjang umur adalah meskipun sudah meninggal orang masih kenal kebaikan. Sebelum saya lupa, Pak Bupati, anggota dewan yang saya muliakan, tidak semua Allah kasih kekuasaan, Pak. Pak Bupati, tidak semua, Pak. Kalau orang kaya jadi pejabat, kaya semua orang jadi pejabat, tapi buktinya banyak orang banyak uangnya tidak bisa jadi pejabat. Kalau gara-gara pintar orang jadi pejabat, jadi pintar semua orang jadi pejabat, tapi buktinya banyak orang pintar tidak pejabat, orang belen-belen jadi bupati. Banyak begitu kan? Siapa yang bisa kasih itu jabatan? Tuhan yang Maha Kuasa. Maka manfaatkan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, anggota DPR, manfaatkan untuk berbuat baik kepada masyarakat. Rugi Bapak kalau tidak berbuat baik. Bapak Bupati, Bapak Kapolres, Pak Dandim jauh lebih gampang masuk surga daripada ulama. Kok bisa? Saya ceramah, ayo adik-adik sekalian, jangan judi. Apa anak muda marah, anak kasih kempes kalau begitu. Iya toh? Tapi coba kalau Kapolres, tidak boleh ada judi di sini. Berhenti orang judi, Pak. Kenapa? Punya kekuasaan. Saya teriak, jangan minum hamar, jangan mabuk-mabuk. Malah mabuk di depan. Tapi Bupati bikin perda peraturan minuman hamar, hilang itu hamar. Itulah keliru kalau orang punya kuasa, tidak digunakan masuk surga. Dan Bapak insya Allah kalau seorang bupati jauh lebih cepat masuk surga daripada ulama. Kok bisa? Nanti kalau udah bilang malaikat, ulama Toraja Utara masuk surga. Masih antri itu banyak. Ulama NU, ulama Muhammadiyah, banyak. Ulama kecamatan, banyak, masih ratusan orang antri. Tapi kalau malaikat bilang Bupati Tanah Toraja Utara masuk surga, apa santai sendiri? Tidak ada tangan Bapak sendiri, Bapak. Nah, maka keliru Bapak-bapak anggota dewan, para Forkopimda kalau tidak menggunakan kesempatan berbuat baik. Bikin sedekah, sedekah itu memanjangkan silaturahmi. Apa sedekahnya Bapak? Itu kerja yang bagus, itulah sedekahnya. Panjang umurnya, maksudnya apa? Meskipun kekuasaan anggota DPR 5 tahun, tapi Bapak bikin perda yang baik. Selama perda itu diamalkan, itu umurnya Bapak masih dikenal meskipun sudah dalam kubur. Tapi kalau orang tidak bersifatnya, Pak, cepat mati. Jangankan hidup, jangankan mati, masih hidup saja orang doakan kesian. Lewat mobil tak ada doakan, kita tabrakan lalu, tabrakan. Itu Pak, ditakan lalu. Maka orang yang banyak temannya panjang umur. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, poin ketiga, setelah penyebab putus silaturahmi, orang era silaturahmi banyak. Keutamaan yang ketiga, bagaimana cara menyambungkan yang sudah terlanjur putus. Satu, halal bihalal. Begini caranya. Inilah halal bihalal. Caranya apa? Kalau Muslim, jabat tangan. Pertama, jabat tangannya. Bagaimana kalau dia perempuan bukan mahram? Ulama berbeda pendapat. Syafi'i tidak boleh. Imam Ahmad selama tidak ada nafsu boleh. Makanya saya Pak Bupati, kalau mahasiswaku yang cewek-cewek cantik, saya tidak mau jabat tangan. Kenapa? Dia masih muda, orang bagus.
kepada ustaz, jangan dekati Sina kecuali ustaz. Dia ustaz Musa juga. Makanya saya kalau masih sweet segini. Kenapa? Dia masih muda, saya juga. Dia cantik, saya tidak gagah. Lebih gagah Pak Bupati. Saya akui saya tidak gagah, tapi saya penuh pesona. Mana buktinya? Oh, semua foto semua saya tahu. Ya. Nah, jabat tangan. Dua, pandang matanya. Tidaklah beradab orang jabat tangan lalu melihat yang lain. Ya, anda begitu Islam. Jabat tangannya, pandang matanya, jangan juga melotot. Kau berkelahi kau. Yang ketiga, makanya yang ketiga syaratnya senyum. Capek kau. Apalagi menerima telepon, nggak boleh itu begitu. Nggak ada namanya, bukan Islam itu begitu. Jabat tangan, pandang mata, senyum, 4 selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Yang kelima ini agak berat. Sebut judulnya dosa. Jadi bapak-bapak kalau minta maaf sama istri, sebut judulnya. Jadi bu, kalau suamimu minta maaf sebutin. Nak bilang Ustaz dasar sebut judulnya apa? Bila suaminya marah kok nanti enggak apa? Sebut kok apa? Enggak marah kok enggak. Jadi kok enggak marah? Iya, enggak marah aja. Maafkan saya bu. Kenapa? Waktu ku dinas di Manado ada perempuan mirip sekali bu. Saya hilap ibu. Dia bilang istrinya, saya maafkan kok karena kau waktu pergi juga saya hilap di belakang. Sebut judulnya. Ya, ini yang keenam agak berat. Kalau berkaitan dengan barang, syaratnya kembalikan barangnya orang. Saudaraku ASN, kalau ada yang pernah ngambil barang-barang kantor, kalau Anda mau bertobat, kasih kembali besok. Saya serius. Biasanya itu, kalau ada rumah dinas ditinggal kepala dinasnya, hilang semua gorden. Piring juga hilang, AC juga hilang. Kalau Bapak mau bertobat, semua barang-barang negara kasih kembali. Masuk ke kamarnya Pak Bupati. Pak Bupati maafkan saya. Kenapa deh? Karena dulu ada hilang laptop. Ya, enggak tahu saya mungkin kurang ajar. Dia maafkan saya, Pak, saya ngambil. Kata Pak Bupati, saya maafkan kau, kasih kembali itu ya Pak. Bapak-bapak yang pernah ngambil barangnya orang, kasih kembali. Kalau kau tidak kasih kembali, aja menjemput. Di akhirat bagi kita orang Islam ada 6 rukun Islam. Satu diantaranya percaya kepada hari akhir. Dan hari akhir disebut hari pembalasan, di mana ditimbang semua amal. Kalau Bapak tidak kembalikan sebelum meninggal, maka semua barang yang pernah Bapak ambil suruh lipat. Motor, itu supaya itu yang pejabat korupsi mobil. Misalnya punya korupsi kursi, meja, kan ada itu ditulis inventaris kantor pemerintah Toraja Utara. Ada di rumahnya. Ayo kasih kembali besok. Itu enggak, Bapak meninggal disuruh pikul. Lewat security, Satpol PP. Bapak boleh ambil. Saya dipecat. Jadi hati-hati. Jangan kasih kembali. Itu makna halal bihalal. Kembalikan barang-barang negara. Kalau Bapak tidak kembalikan, tidak ada gunanya berhalal bihalal. Bapak Ibu saudara-saudara, pada akhirnya halal bihalal pelaksanaan dari ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Dan Nabi menjelaskan dalam hadisnya, umatku itu seperti badan ini. Coba lihat badan ini. Tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang garuk. Gatal dua-duanya kerja sama. Anak muda jalan-jalan malam, tahan tuh kakinya. Kaki tahan tuh semua tubuh merasakan. Pertama yang merasakan mulut. Iya toh, padahal kaki itu tahan tuh. Mulut merasakan. Yang kedua, mata mencari. Yang ketiga, mulut meniup.
masyarakat yang disakiti, kita sebagai polisi tampil membela masyarakat. Itu disebut persaudaraan. Ada orang miskin, Pak Jol Palinggi, bantu mereka. Ada janda-janda, selamatkan mereka. Ya kan? Selamatkan. Ada kasihan yang susah dapat kerja, orang-orang kaya buka lapangan kerja. Tidak ada orang bisa berjaya tanpa persaudaraan. Itulah makna dari ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, persaudaraan antar seagama, antar umat manusia, dan antar umat agama dengan pemerintah. Kalau ini kita lakukan, maka insya Allah jadi Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Apabila penduduk di tanah Toraja ini, Toraja Utara ini akur, damai, tentram, maka Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan Allah munculkan keberkahan dari dalam tanah. Luar biasa. Bapak Ibu orang Islam datang ke Saudi. Di Saudi itu gunungnya tidak ada kayunya, semua batu hitam, tidak ada. Kita alhamdulillah gunung tak selewat dari tadi, dari bandara masuk, masya Allah, hijau sampai 9 sama kabupaten. Luar biasa kampung kita ini. Saya yakin di sini pasti sehat-sehat, jantungnya sehat-sehat, paru-parunya kenapa hijau, dan matanya juga sehat. Karena hadis mengajarkan itu, kalau mau sehat matamu sering-sering melihat yang hijau. Tambahan lagi. Masya Allah, alam kita bagus. Cuma kadang-kadang kalau alam bagus, masyarakat jadi pemalas. Saya tahu Pak, saya sejak kecil bersahabat dengan saudara saya orang Toraja. Orang Toraja itu bekerja keras. Kalau dia keluar, dia merantau ke Kalimantan, ke Malaysia, itu di Sabah Pak, ada namanya Tawau. Itu yang mengurusi perkebunan sayur-sayur, orang Toraja yang jago Pak. Orang bilang di sini kawasan orang Toraja berpasar. Kalau dia merantau, sayangnya kalau di kampungnya dia kadang-kadang malas. Karena malas dia jadi penjudi. Judi online. Nah, judi online akhirnya yang menikmati apa? Orang sidra, masokis. Ya, maka adik-adik sekalian, tanamkan jiwa Toraja. Orang Toraja itu petarung, dan kalau dia keluar dari kampungnya, dia pantang menjadi biang kerok. Dia pasti akur dan mau bekerja sama. Terbukti di sini, meskipun orang Islam sedikit, tapi tidak pernah kita dengar ada orang Islam teraniaya di Toraja. Saya lewat tadi, masjidnya besar. Saya lihat masjidnya, saya masuk ke dalam masjid, mana ada menaranya yang sangat tinggi, yang saya tinggal di hotel kedengaran suara azannya dan tidak dilarang untuk azan. Ini yang perlu kita pelihara terus, dan tidak mungkin maju di kampung kalau kita selalu berbeda dan mengangkat-angkat perbedaan dan menjadikan perbedaan itu musuh. Jadikan perbedaan itu sebagai kekuatan, seperti badan tubuh. Kenapa bisa kita enak di sini? Karena kita berbeda-beda. Kenapa kita bisa hadir di sini? Karena jenis kelamin saja kita beda. Karena bisa. Coba, kenapa kita makan enak? Karena gigi kita beda-beda. Coba kalau semua gigi sini. Kenapa enak? Kenapa enak makan? Karena beda-beda gigi. Coba kalau semua gigi geraham, bagaimana makan sayur? Enak. Bagaimana seandainya ini semua tangan jari kelingking? Maka orang yang tidak mau menerima perbedaan sesungguhnya tidak mau menerima takdir Allah. Sunnatullah kita berbeda. Maka yang baik bukan memperbesar perbedaan, tapi menggunakan perbedaan itu sebagai kekuatan untuk maju bersama. Makna dari halal bihalal. Terima kasih. Ini saja tausiah kita. Mudah-mudahan ada manfaat. Ingin rasanya berbagi lagi. Terima kasih Pak Bupati dengan gigi dan kerja keras untuk mendatangkan saya. Berkali-kali beliau hubungi saya, tapi waktu yang tidak tepat, akhirnya hari inilah yang tepat. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, Forkopimda, tokoh-tokoh masyarakat, terutama Bapak-Bapak Pendeta. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurang yang mau dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Astaghfirul khairat. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.